Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Aida di channel Aida Video. Untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data tunggal yang terdiri dari rentang atau jangkauan, rentang antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, simpangan baku. Pertama, kita akan bahas mengenai rentang atau jangkauan. Rentang atau jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jika X1, X2, X3 sampai Xn adalah nilai-nilai yang telah terurut pada suatu data berukuran n, maka formula atau rumus ditulis rentang dengan simbol J, yaitu Xmax dikurangi dengan Xmin, dengan Xmax adalah nilai terbesar dari data dan Xmin nilai terkecil. Untuk memahami mengenai rentang atau jangkauan, kita perhatikan contoh soal berikut. Banyaknya anggota keluarga dari 6 penghuni suatu asrama laki-laki adalah 5, 7, 4, 3, 9, 2. Tentukan rentang dari data tersebut. Nah, kita ke pembahasan. Pertama-tama, nilai dari data tersebut diurutkan sehingga diperoleh data pertama adalah 2, data kedua 3, data ketiga 4, data keempat 5, data kelima 7, data keenam 9. Dari data tersebut diketahui nilai terbesar adalah 9 dan nilai terkecil adalah 2. Jadi, rentang dari data banyaknya anggota keluarga 6 penghuni suatu asrama laki-laki adalah 7. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Untuk menghitung rentang antar kuartil, kita harus menentukan kuartil ketiga dan kuartil pertama terlebih dahulu. Kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan rentang antar kuartil dari data pada contoh soal sebelumnya. Langkah pertama, data diurutkan seperti yang kita lihat pada layar. Langkah kedua, menentukan nilai kuartil 3 dan kuartil 1. Untuk melihat proses dan penjelasan lebih lengkap, Anda bisa melihat video sebelumnya yang ada di layar kanan atas untuk menentukan nilai kuartil 3 dan kuartil 1. Kita perhatikan cara menentukan nilai kuartil 3. Nilai I kita ganti menjadi 3 karena yang dicari adalah kuartil 3. Nilai N kita ganti dengan angka 6 karena jumlah data yang kita punya sebanyak 6. Dan pembaginya adalah 4 karena kuartil membagi 4 bagian sama banyak. Dari proses perhitungan kita peroleh letak kuartil 3 yaitu 5,25. Karena nilai yang diperoleh adalah bilangan desimal, maka kita gunakan interpolasi linear berikut untuk menentukan nilai kuartil 3. Dengan K sama dengan 5 diambil dari nilai satuan letak kuartil 3 yaitu 0,25 dan D sama dengan 0,25 diperoleh dari angka di belakang koma nilai letak kuartil 3. Sehingga diperoleh nilai kuartil 3 yaitu 7,5. Selanjutnya menentukan nilai kuartil 1. Dengan proses yang sama maka diperoleh letak kuartil 1 1,75 dengan nilai 2,75. Langkah ketiga menentukan rentang antar kuartil dengan rumus selisih kuartil 3 dengan kuartil 1 diperoleh hasil 4,75. Jadi rentang antar kuartil dari data tersebut adalah 4,75. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil dengan formula atau rumus 1/2 dari rentang antar kuartil. Kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan simpangan kuartil dari data 5, 7, 4, 3, 9, 2. Yang sebelumnya kita telah menentukan rentang antar kuartilnya yaitu 4,75. Maka diperoleh simpangan kuartilnya adalah 2,375.
Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata menunjukkan selisih setiap datum terhadap rata-ratanya. Misalnya, terdapat sekumpulan N data, yaitu data pertama, kedua, ketiga, sampai data ke N, maka simpangan rata-ratanya dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak data ke I dikurangi dengan rata-rata data dibagi dengan jumlah banyak data dengan X bar adalah rata-rata, XI adalah data ke I. Dengan catatan pemberian tanda mutlak dimaksudkan agar penyebaran data selalu bernilai positif. Agar lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Harga 5 buku tulis dalam ribuan rupiah adalah 5, 8, 7, 6, 4. Tentukan simpangan rata-rata dari harga 5 buku tulis tersebut. Kita perhatikan pembahasan berikut. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus menentukan rata-rata dari semua datum. Kita perhatikan rumus mencari rata-rata. Jumlah data dibagi dengan banyak data, maka diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6. Selanjutnya, kita harus menentukan selisih setiap datum terhadap rata-ratanya. Untuk memudahkan, kita buatkan tabel berikut, di mana kolom pertama berisi semua datum yang kita punya, kolom kedua selisih setiap datum dengan rata-rata, kolom ketiga, nilai mutlak dari hasil setiap pengurangan yang berarti semua harus bernilai positif. Kita lihat pada tabel, sehingga hasil penjumlahan semua datum kita peroleh 6. Selanjutnya, kita gunakan rumus simpangan rata-rata, di mana jumlah yang kita peroleh dari hasil penjumlahan adalah 6 dibagi dengan 5, diperoleh hasilnya adalah 1,2. Jadi, simpangan rata-rata dari harga 5 buku tulis adalah 1,2. Ragam atau varians. Sama halnya dengan simpangan rata-rata, untuk menghitung varians digunakan rata-rata sebagai acuan. Varians atau ragam adalah rata-rata kuadrat penyimpangan atau selisih nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Notasi dari varians adalah X kuadrat. Jika data pertama, data kedua, data ketiga, sampai data ke N adalah nilai-nilai pada suatu data berukuran N, maka varians untuk data sampel dinyatakan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan jumlah setiap datum dikurangi dengan rata dikuadratkan dibagi dengan banyak data. Agar lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah varians dari data. Kita perhatikan pembahasan. Langkah pertama, menentukan rata-rata dengan rumus jumlah semua datum dibagi dengan banyak data. Maka diperoleh hasilnya adalah 2,8. Langkah kedua, menentukan jumlah setiap datum dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan yang telah diperoleh pada langkah pertama. Agar lebih mudah memahami, saya gunakan tabel sebagai berikut. Kolom pertama berisi semua data yang kita punya. Kolom kedua berisi selisih setiap datum dengan rata-rata. Kolom ketiga adalah hasil kuadrat selisih setiap datum dengan rata-rata. Dengan jumlah keseluruhan diperoleh 8,8. Langkah ketiga, menentukan varians dengan mensubstitusi nilai 8,8 yang telah diperoleh tadi dibagi dengan jumlah data yang kita punya yaitu 5, maka varians untuk data tersebut adalah 1,76. Simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar positif dari varians, maka simpangan baku untuk data tunggal dinyatakan sebagai berikut. Dengan keterangan, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata, N banyaknya data, S simpangan baku. Agar mudah memahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan simpangan baku dari data 1, 2, 3, 3, 5. Ini adalah contoh soal sebelumnya yang telah kita peroleh nilai variansnya yaitu 1,76.
Maka, simpangan baku dari data tersebut adalah akar positif dari varians. Diperoleh hasilnya yaitu 1,32. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 1,32. Agar lebih paham, kalian bisa mencoba mengerjakan soal berikut. Untuk jawaban, silakan berkomentar di kolom komentar. Adapun daftar pustaka pada tulisan ini kita bisa lihat pada layar. Senang bertemu kalian semua, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.